Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Apakah Anda sebagai penerima bantuan sosial untuk program sembako atau BPNT? Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait dengan aturan main terbaru atau petunjuk teknis terbaru tentang penyaluran bantuan pangan non-tunai atau program sembako di tahun 2023. Nah, kira-kira apakah KPM akan menggunakan uangnya untuk membeli sembako? Apa aturan yang berubah di tahun 2023 ini? Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip, apalagi hanya membaca thumbnail saja, sehingga Anda bisa gagal paham dalam memahami apa yang saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Ucapan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara yang telah mendukung dan mensupport penuh perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan Anda, tentu dukungan tersebut membuat saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi kepada Anda semua. Selamat datang dan selamat bergabung bagi pengunjung baru channel Inspirasi Oktara. Mohon dukungannya untuk bersama-sama membangun agar channel Inspirasi Oktara bisa berkembang lebih baik lagi. Segala bentuk informasi yang saya sampaikan melalui channel Inspirasi Oktara merupakan informasi yang saya dapat berdasarkan dari bidang pekerjaan saya sebagai pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu mohon bantuannya ya. Oke, langsung saja tanpa perlu berpanjang lebar terkait dengan tema di kesempatan video kali ini, yaitu tentang petunjuk teknis untuk penyaluran program sembako atau BPNT di tahun 2023. Nah, sebelum program sembako ini benar-benar cair, kita tentu harus memahami aturan mainnya, sehingga nantinya ketika Anda bantuannya sudah masuk ke rekening masing-masing dan lain sebagainya, Anda tidak bingung ya harus diapakan kira-kira untuk kuota sembako ini. Pertama, yang perlu Anda ketahui bahwa di video saya sebelumnya, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengumumkan secara resmi, baik itu di web resmi Kemensos maupun di laman Twitter ya, yang dimiliki oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, bahwa untuk penyaluran bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT di tahun 2023, ini fix ya, atau deal disalurkan oleh dua lembaga bayar resmi, yaitu yang pertama ada Himbara atau Himpunan Bank Negara dan juga BSI, dan yang kedua adalah PT Pos Indonesia. Jadi, untuk penyaluran PKH maupun BPNT yang lokasi KPM ini berada di wilayah yang mudah, yang dekat dengan bank cabang dan juga dari ATM ya yang bisa diakses oleh sinyal ATM, lalu jarak rumah KPM ini dekat dengan ATM dan bank. Ini transaksi yang ditransfer oleh Kementerian Sosial akan langsung diserahkan kepada Himbara. Sehingga dengan kata lain, KPM ini bisa mengambil bantuan program sembako maupun PKH ini melalui KKS atau ATM masing-masing ya. Silakan Anda bisa mengambil ke ATM terdekat ataupun datang untuk penarikan bank secara tunai ya jika sudah ada pengumuman pencairannya. Lalu yang kedua, untuk PT Pos Indonesia, PT Pos Indonesia ini akan menangani daerah 3T ya, daerah yang aksesnya sulit, yang tidak ada ya jauh sekali ya letak rumah KPM dengan bank cabang dan juga dengan ATM. Nah, biasanya ini KPM-KPM yang tinggal di wilayah-wilayah terluar ya yang dari kepulauan Indonesia ini biasanya harus naik perahu dan yang lain sebagainya untuk menjangkau ke sana. Dan kita tahu bahwa menurut penuturan Ibu Risma, mungkin misalkan ya Anda sudah dicairkan melalui KKS, tetapi jika beberapa hari di waktu yang telah ditentukan anda tidak segera menarik atau transaksi di ATM ya menggunakan KKS tersebut, maka untuk penyaluran bantuannya langsung diambil alih oleh PT Pos Indonesia. Nah, kami belum tahu skema jelasnya seperti apa karena ini tentunya akan membingungkan kami ketika praktek di lapangan setelah jadwal penyaluran dan SP2D-nya turun. Nah, ini adalah terkait dengan berita-berita awal supaya Anda bersiap-siap ketika nanti kita kan sama-sama ya menunggu jadwal yang keluar, lalu SK penyaluran dan juga SP2D data-data yang keluar, ini kita masih menunggu bersama. Sehingga ketika nanti sudah keluar semuanya ya SP2D nama-nama penerimanya, ini tentu Anda lebih bersiap lagi ya dan karena mungkin ini seperti injury time ya. Jadi ketika bantuan sudah masuk ke KKS, maka Anda harus langsung segera bertransaksi menarik bantuannya. Seperti itu. Oke, untuk penyaluran program sembako di tahun 2023 yang biasanya ini masuk melalui KKS dan ditransaksikan melalui e-warung, ternyata di tahun 2023 ini berubah ya.
Di akhir tahun 2022 pun ternyata ya program sembako maupun PKH ini disalurkan tunai melalui PT Pos. Dan di tahun 2023 dikembalikan lagi melalui KKS ya bagi daerah yang mudah dijangkau. Oke, untuk aturan mainnya, saya sudah melihat SK yang ada di kementerian ya yang telah disebarkan oleh Kementerian Sosial kepada para pendamping sosial terkait dengan penyaluran bantuan sosial program sembako atau istilah lainnya adalah BPNT. Nah, perlu Anda ketahui bahwa pengistilahan BPNT itu kan pengistilahan lama ya, bantuan pangan non tunai. Jadi ketika nantinya bantuan ini diserahkan secara tunai ya namanya ya program sembako saja. Namun kenyataannya apakah nanti KPM akan membelikan sembako atau tidak? Ya ini tergantung Anda. Oke, di dalam surat tertanggal 24 Februari ini sangat resmi ya suratnya ya terkait dengan penyaluran bantuan sosial program sembako dan surat ini diberikan kepada masing-masing direktur baik itu dari Bank Himbara maupun juga untuk Bank Syariah Indonesia. Ya, saya bacakan poinnya. Setelah dengan ketentuan pasal yang mengatur tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai ya, untuk peraturan presiden itu nomor 63 tahun 2017. Bisa Anda akses peraturannya di Google bisa juga ya. Nah, berdasarkan dari peraturan presiden tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai, maka penarikan uang dan atau pembelian barang jasa menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial. Dan berdasarkan dari adanya rekomendasi ya Komisi 8 DPR dalam rapat kerja bersama Menteri Sosial pada tanggal 8 Februari tahun 2023. Jadi rapatnya mendadak ya, 8 Februari baru-baru saja terkait dengan evaluasi e-warung ya karena dianggap menjadi bancaan atau menjadi sesuatu yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam memanfaatkan dana bantuan untuk penerima manfaat atau KPM. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kementerian Sosial akan melakukan penyaluran bantuan sosial program sembako tahun anggaran 2023 dengan tidak melalui e-warung. Jadi di sini e-warung dihapuskan ya, tidak melalui e-warung. Dan KPM akan menerima bantuan sosial program sembako dengan melakukan penarikan uang tunai dari rekening KPM. Jelas ya aturan mainnya. Jadi untuk tahun 2023 program sembako tidak lagi ditarik melalui e-warung karena ini hasil dari evaluasi Menteri Sosial bersama dengan Komisi 8 DPR. Nah, saya di video sebelumnya mengatakan bye-bye e-warung karena memang tidak ada harapan untuk e-warung bisa melangsungkan transaksi untuk KPM-nya. Karena untuk skema saat ini, ketika bantuan sudah masuk di ATM atau di KKS, maka KPM ini langsung bisa menarik bantuannya secara tunai ya melalui ATM. Dan setelah itu KPM dengan uang sembako yang bisa ditarik tersebut bebas membelanjakan sembakonya dimanapun ya sesuai dengan yang Anda pilih. Tetapi ingat ketika Anda sudah menarik bantuan sembako ya gunakanlah untuk membeli sembako. Meskipun di komentar YouTube saya itu banyak yang mengatakan jika uang sembako ini disalurkan secara tunai maka sebagian besar uangnya ini tidak dibelikan untuk membeli sembako ya. Ada bahkan yang entah ini bercanda atau bagaimana, ada yang katanya dibuat beli emas, ada yang dibuat ke salon dan lain sebagainya. Harapannya tidak seperti itu. Jadi gunakan uang sembako, kuota uang sembako ya untuk membeli sembako agar evaluasi di pusat ini lancar dan programnya bisa terus berlanjut. Ketika nantinya bantuan tidak dimanfaatkan untuk membeli sembako, maka akan ada evaluasi khusus dari Kementerian Sosial yang nantinya ini akan menghambat untuk penyaluran berikutnya. Oke ya, itu terkait dengan sistem permainan atau aturan terbaru petunjuk teknis terkait bantuan sosial program sembako di tahun 2023. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Yang jelas kita tunggu bersama jadwal penyalurannya. Ketika sudah diumumkan oleh masing-masing pendamping sosial Anda, maka ketika nama Anda masuk ke data bayar, segera cus langsung ke ATM, tarik ya. Tarik segera dan transaksikan sesegera mungkin. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang datang. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.